Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 23 Safar 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 2025 Masehi. Semoga hari ini diberi kemudahan rezeki, diberi kesehatan dan diberi keberkahan dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya robbal alamin. Saya akan membaca buku lanjutan Sirah Nabawiyah. Buku Sirah Nabawiyah halaman 88. Sebelum membaca, marilah kita berdoa dulu. Bismillah. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau menghapus semua bentuk pernikahan kaum jahiliyah tersebut dan menggantikan dengan pernikahan cara Islam yang berlaku saat ini. Keterangan satu, hadis riwayat Abu Daud kitab nikah dan bab bentuk-bentuk pernikahan yang berlaku di masyarakat jahiliyah. Dalam tradisi mereka, antara laki-laki dan wanita harus selalu berkumpul bersama dan diadakan di bawah kilauan, ketajaman mata pedang dan hulu-hulu tombak. Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandera wanita-wanita suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Kaum jahiliyah terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri atau poligini tanpa batasan tertentu. Mereka mengawini dua bersaudara, mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Dan hal ini diharamkan pada masa Islam. PNJ Quran Surat An-Nisa 22-23. Hak menalak ada pada kaum laki-laki dan tidak ada batasan tertentu. Tetap boleh rujuk meski istri telah ditalak lebih dari 3 kali. PNJ keterangan nomor 2. Hadis riwayat Abu Daud bab penghapusan bolehnya rujuk setelah talak 3. Para ahli tafsir menyebutkan persoalan ini sebagai sebab turunnya ayat talak itu 2 kali. Perbuatan zina merata pada setiap lapisan masyarakat. Tidak dapat kita mengkhususkan hal itu kepada satu lapisan tanpa menyentuh lapisan yang lainnya. Ada sekelompok laki-laki dan wanita yang terkecuali dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan dalam lumpur kehinaan. Wanita-wanita merdeka kondisinya lebih bagus dari kondisi para budak wanita. Kondisi mereka budak wanita sangat parah. Mayoritas kaum jahiliyah sepertinya tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan keji semacam itu menjadi suatu aib bagi mereka. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amru bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku dari hasil perjinahanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Seorang anak adalah dari hasil ranjang atau dinasabkan kepada orang yang menidurinya. Sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita pezina. Tentang hal ini ada kisah yang amat terkenal yang menjadi antara Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abdul bin Jam'ah dalam mempersoalkan nasab anak dari budak wanita Jam'ah, yaitu Abdurrahman bin Jam'ah. Keterangan nomor 3, hadis riwayat Abu Daud bab anak dinasabkan kepada orang yang menidurinya. Adapun hubungan antara seorang bapak dan anak-anaknya amat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bait. Sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami merupakan jantung-jantung kami yang berjalan di atas bumi. Di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup anak-anak wanita mereka karena takut malu dan enggan menafkahinya. Anak laki-laki dibunuh lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Lihat Al-An'am ayat 151, An-Nahl 58-59,
Al-Isra ayat 31 dan At-Takwir ayat 8. Mari kita lihat surat Al-An'am ayat 151. Al-An'am 151 kita lihat di dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-An'am ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harama rabbukum alaikum ala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق Zalikum wassakum bihi la'alakum ta'qilun. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Tangan 328. Yang dibenarkan oleh syariat seperti qisas, membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Selanjutnya keterangan An-Nahl ayat 58-59. An-Nahl 58-59. Kita buka lagi. Quran surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala humnin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Artinya, padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam atau merah padam dan dia sangat marah. Ayat ke-59. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Selanjutnya Quran surat Al-Isra ayat 31. Kita baca lagi.
Al-Isra ayat 31. Al-Isra 31. Quran surat Al-Isra ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana kabira. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Selanjutnya Quran surat At-Takwir ayat 8. Quran surat At-Takwir ayat 8. Kita cari lagi. Quran surat Al-Takwir ayat 8. Takwir ayat 8. Quran surat At-Takwir ayat 8 ya. At-Takwir ayat 8 sebentar ya. Ayat At-Takwir ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izzal mau'udatu su'ilat. Yang artinya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Nah, itu penjelasan dari ayat Al-An'am 151, An-Nahl ayat 58 sampai 59, Al-Isra ayat 31 dan At-Takwir ayat 8. Penjelasan tentang anak laki-laki dibunuh lantaran takut menyepakir dan melarat. Lanjut ke sini lagi ke halaman 89. Namun kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub dalam ayat-ayat di atas telah mencerminkan moral yang berlaku umum di masyarakat. Di sisi lain, mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki untuk dapat membentengi diri mereka dari serangan musuh. Adapun pergaulan antara seorang laki-laki dengan saudaranya, anak-anak paman dan kerabatnya sangat kental dan kuat. Mereka hidup dan mati demi fanatisme kesukuan. Semangat untuk bersatu begitu membudaya antar sesama suku yang menambah rasa fanatisme tersebut. Bahkan prinsip yang dipakai dalam sistem sosial adalah fanatisme rasial dan hubungan tali rahim. Mereka hidup di bawah semboyan yang bertutur, tolonglah saudaramu baik dia berbuat zalim atau zalimi. Mereka menerapkan semboyan ini sebagaimana adanya. Tidak seperti arti yang telah diralat oleh Islam yang menolong orang yang berbuat zalim, maksudnya mencegah melakukan perbuatan itu.
Meskipun begitu, perseteruan dan persaingan dalam memperebutkan martabat dan kepemimpinan sering kali mengakibatkan terjadinya perang antar suku yang masih memiliki hubungan sebaba. Kita dapat melihat fenomena tersebut pada apa yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj, Abs dan Zibyan, Bakar dan Taglib, dan lain-lain. Di sisi lain, hubungan yang terjadi antara suku yang berbeda-beda benar-benar berantakan. Kekuatan yang ada mereka gunakan untuk berjibaku dalam peperangan. Hanya saja, ada kalanya rasa sungkan serta rasa takut mereka terhadap sebagian tradisi dan kebiasaan bersama yang sudah ada dan berlaku antara ajaran agama dan khurafat sedikit mengurangi deras dan kerasnya genderang perseteruan tersebut. Dan dalam kondisi tertentu, loyalitas, persekutuan, dan subordinasi yang terjalin menyebabkan antar suku yang berbeda berangkul dan bersatu. Dan satu-satunya yang merupakan rahmat dan penolong bagi mereka adalah adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang, sehingga mereka dapat menghirup kehidupan dan mencari rezeki guna kebutuhan sehari-hari. Ringkasannya, kondisi sosial yang berlaku di masyarakat jahiliyah benar-benar rapuh dan dalam kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang diperlakukan bak benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah. Sementara setiap ada pemerintahan, maka ujung-ujungnya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Halaman 91. Kondisi ekonomi. Kondisi sosial di atas berimbas kepada kondisi ekonomi. Hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya hidup bangsa Arab. Berniaga merupakan sarana terbesar mereka dalam menggapai kebutuhan hidup. Namun begitu, roda perniagaan tidak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian membarenginya. Tetapi kedua situasi tersebut lenyap dari jazirah Arab kecuali pada bulan-bulan haram saja. Dalam bulan-bulan inilah pasar-pasar Arab terkenal seperti Ugaz, Zulmazaz, Mazinah, dan lainnya beroperasi. Dalam kegiatan industri, mereka termasuk bangsa yang amat jauh jangkauannya dari hal itu. Sebagian besar hasil perindustrian yang ada di kalangan bangsa Arab hanyalah berupa tenunan, samak, kulit binatang, dan lainnya. Kegiatan ini ada pada masyarakat Yaman, Hiroh, dan pinggiran kota Syam. Benar, di kawasan domestik jazirah ada sedikit industri bercocok tanam, membajak sawah, dan beternak kambing, sapi, serta unta. Kaum wanita rata-rata menekuni seni memintal. Namun barang-barang tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran peperangan. Kemiskinan, kelaparan, serta kehidupan papa menyelimuti masyarakat. Kondisi moral. Kita tidak dapat memungkiri bahwa masyarakat jahiliyah identik dengan kehidupan nista, pelacuran, dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh perasaan. Namun mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan siapa saja yang membuatnya terkesima dan takjub. Di antara akhlak tersebut adalah yang pertama, kemurahan hati. Mereka berlomba-lomba dalam sifat ini dan membanggakannya. Setengah dari bait-bait syair mereka penuh dengan ungkapan tentang sifat ini antara pujian kepada diri sendiri dan kepada orang lain yang memiliki sifat yang sama. Seseorang terkadang kedatangan tamu di musim dingin yang membeku, kelaparan yang menggelayut, serta dalam kondisi tidak memiliki harta apa-apa selain unta betina. Yang merupakan satu-satunya sumber hidupnya dan keluarganya. Tetapi getaran kemurahan hati yang menggema di dada membuat mereka tidak ragu-ragu untuk mempersembahkan suguhan istimewa buat tamunya. Lantas disembelihlah unta satu-satunya tersebut. Di antara pengaruh sifat murah hati tersebut, mereka sampai-sampai rela menanggung denda yang berlipat dan beban-beban berat demi upaya mencegah pertumbuhan darah dan lenyapnya jiwa. Mereka berbangga dengan hal itu dan memuji-muji diri di hadapan para tokoh dan pemuka. Kita dengarkan dulu azan sholat asar. Bentar.
Kita lanjut. Pengaruh lain dari sifat tersebut, mereka memuji-muji diri karena minum khamar. Hal ini sebenarnya bukanlah lantaran bangga dengan esensi minum-minum itu, tetapi lantaran hal itu merupakan sarana menuju tertanamnya sifat murah hati tersebut, dan juga sarana yang memudahkan tumbuhnya jiwa yang boros. Dan lantaran itu pula mereka menanamkan pohon anggur dengan al-karom, sedangkan arak yang terbuat dari anggur itu mereka namakan bintul karom. Jika Anda membuka kembali buku-buku yang mengoleksi syair-syair jahiliyah, Anda akan menemukan satu bab yang bertema al-madih wa al-fakhr, puji-pujian dan kebanggaan diri. Dalam hal ini antara bin Shaddad al-Absi mengurai bait-bait syairnya dalam mu'alaqahnya. Sungguh, aku telah menegak arak di tempat mulia, sesudah wanita-wanita penghibur ditelantarkan dengan cangkir dari kaca kuning di atas tampanan terangkai bunga dalam genggaman tangan dingin. Saat aku menenggak, sungguh aku habiskan seluruh hartaku. Namun kehormatanku masih sadarkan kala aku tersadarkan, takkan lengah menyongsong panggilan, sebagaimana hal itu melekat pada sifat dan tabiatku. Pengaruh lainnya dari sifat al-karom adalah mereka menyibukkan diri dalam bermain judi. Mereka menganggap hal itu sebagai sarana menuju sifat tersebut karena dari keuntungan yang diraih dalam berjudi tersebut, mereka persembahkan buat memberi makan fakir miskin, atau bisa juga diambil dari sisa keuntungan yang diraih masing-masing pemenang. Ke halaman 93. Oleh karena itu, Anda lihat Al-Quran tidak mengingkari manfaat khamar dan judi itu, akan tetapi menyatakan dan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran surat Al-Baqarah 219. Yang kedua, menepati janji. Janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh meskipun untuk mendapatkannya mereka menganggap enteng, membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Untuk mengetahui hal itu cukup dengan membaca kisah Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, As-Samu'al bin Adiyah dan Hajib bin Jurarah At-Tamimi. Yang ketiga, kebanggaan pada diri sendiri dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Implikasi dari sifat ini tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta dan cepatnya emosi meluap. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mau mendengar ucapan yang mereka cium berbau penghinaan dan pelecehan. Dan apabila hal itu sampai terjadi, mereka tak segan-segan menghunus pedang dan mengacungkan tombak dan mengobarkan peperangan yang panjang. Mereka juga tidak peduli bila nyawa mereka menjadi taruhannya demi mempertahankan sifat tersebut. Yang keempat, tekad yang tak pernah pudar. Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. Yang kelima, lemah lembut, tenang, dan waspada. Mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini, hanya saja keberadaannya seakan terhalangi oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan ketergesaan mereka dalam mengambil sikap untuk berperang. Yang keenam, gaya hidup lugu dan polos ala Baduy. Mereka belum terkontaminasi oleh kotoran peradaban dan tipu dayanya. Implikasi dari gaya hidup semacam ini timbulnya sifat jujur, amanah, serta anti menipu dan mengibul. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini di samping letak geografis Jazirah Arab di mata dunia adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab akhlak ini meskipun sebagiannya dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya ia adalah akhlak yang amat berharga.
dan akan menciptakan keuntungan bagi umat manusia secara umum setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Islam ketika datang. Tampaknya akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka setelah sifat menepati janji adalah sifat kebanggaan pada diri dan tekad pantang surut. Hal demikian karena tidak mungkin dapat mengikis kejahatan dan kerusakan yang ada serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan kecuali dengan kekuatan yang memiliki daya gempur dan tekad yang membaja. Selain itu, sifat-sifat tersebut mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya. Namun bukanlah maksud kami menghadirkannya di sini dan melacaknya secara tuntas. Ke halaman 95. Nasab dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Nabi. Ada 3 bagian tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar sirah dan nasab, yaitu sampai Adnan. Yang kedua, bagian yang mereka perselisihkan yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan. Tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, bagian yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam. Di bagian sebelumnya kami sudah membahas sedikit tentang masalah ini. Inilah rincian dari 3 bagian tersebut. Demikian hanya bersambung sampai ke halaman 95 dari nasab nih, nasab dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bersambung lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Semoga diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran rezeki. Semoga yang dibaca bermanfaat, ilmunya bermanfaat. Dan mari kita budayakan gemar membaca. Karena dengan gemar membaca, pengetahuan dan wawasan kita menjadi bertambah. Kosakata juga kita juga bertambah, terutama tentang ilmu agama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.